Tonjim Tanya ini menurut gua cukup em, adalah ayam yang cukup di hype oleh banyak reviewer, oleh beberapa reviewer yang pernah mereview Tonjim Tanya ini. Kan gua ngerasa dia adalah ayam yang menurut gua mudah sekali untuk direkomend. Kenapa? Karena mereka in general suaranya bagus dan suaranya tidak bermasalah dan tidak ada yang merusak lah anggapannya. Suara ini yang sangat tidak destruktif dan sangat aman menurut gue. Seperti rata-rata ayam Tanjim. Ini definitely bukan ayam pertama Tanjim yang gue pernah coba. Mungkin itu ada di tangan Tanjim Oxygen yang menurut gue sangat baik in terms of tonal balance. Dan Tanjim Tanya itu tidak agak mengikuti menurut gue general tuning dan Harman curve daripada Tanjim Oxygen. Perbedaannya mungkin hanya sedikit di mana Tanjim Tanya itu memiliki sedikit energi di upper mid range sekitar 2K 3K, sedangkan dia mulai ngedrop off di treble-nya yang agak sedikit dark daripada Tanjim Oxygen ataupun Harman curve in general. Menurut gua Harman curve agak sedikit lebih bright daripada ini. Tapi jujur menurut gue ini bukan ayam terkuah. Karena gue lebih prefer ya, tadi gue seperti biasa gue ngomong, gue lebih prefer technical performance dan tonal balance. Jadi ini tuh bukan ayam yang menurut gue sangat impresif di dunia technical performance. Tapi gue akan sangat mudah untuk merekomendasikan ayam ini, terutama di harga di sekitar 300.000, yaitu harga yang sama atau harga yang mirip dengan Blonde 03 dan RE400. Dan kalau misalnya lu tidak demen tipe-tipe suara mereka, dan ini adalah ayam yang menurut gua sangat baik untuk memperkenalkan at least kepada publik tentang Harman tuning dan apa yang lu bisa dapat kalau misalnya lu upgrade dari sini mungkin ke yang lebih baik, seperti ya tadi gue bilang sebut Tanjim Oxygen dan mungkin sesuatu kayak Moondrop S8, kira-kira begitu. Jadi menurut gue ini adalah ayam yang menurut gue cocok dan gimana ya, ada tempat di pasar ayam harga segini menurut gue. Itu TLDR-nya. Untuk build quality menurut gue dia itu oke lah, what do you expect untuk harga segini, 300 ribuan ya. Kira-kira build quality ya mungkinnya segini, level ini dengan kabel seperti ini. Sayang sekali kabelnya tidak bisa di-detach. Ear tipsnya ada dua macam ear tips. Yang satu yang ear tips yang sampah, yaitu ear tips yang bore kecil. Satu lagi ear tips yang baik ya, yang bor gede. Dan gua sangat menyarankan kalian untuk langsung membuang atau at least tidak menggunakan ear tips yang bor kecil karena suara jadi jelek. Bagi gua ear tips bor kecil membuat suaranya terasa congested, terasa tidak kayak low res banget, kayak resolusinya sangat rendah, sangat jelek gitu. Bukan sangat jelek juga ya, kayak lebih ke gua secara instan tahu kalau ini tuh resolusinya tidak impresif ketika gua pakai eartips yang kecil, ya, bor kecil. Mungkin ini juga sedikit pengaruh dari nature dari eartips bor kecil kan, dimana dia itu mungkin bagus untuk ayam-ayam yang emang udah awalnya quite resolving seperti mungkin Sony X1000. Tapi untuk ayam-ayam seperti ini yang resolving quality-nya tidak terlalu impresif, mungkin mereka butuh sedikit boost di treble-nya untuk membantu itu, seperti Tanjim Tanya ini. Ya suaranya terasa lebih open, suaranya terasa lebih engaging, suaranya terasa lebih gimana ya? Itulah. Ada sih beberapa keunggulan dari eartips bor kecilnya, cuman menurut gua jauh lebih baik di eartips bor besarnya seperti yang ini sekarang yang gue pakai. Untuk aksesoris lo udah dapat ya tadi bukan kabel, eartips tambahan, dan lo dapat pergantian filter ini cadangan, lo dapat tas ini juga, pouch ini juga yang bahannya cukup bagus sebenarnya. Terus kayak perintannya juga cukup bagus, gue demen bahannya ini.
Tapi gua nggak demen bentuknya. Gua nggak demen case kain begini karena tidak melindungi apa-apa, cuman ya melindungi dari tangle aja, atau mungkin kotoran kali ya, mungkin itu. Ya, I guess that's that untuk build quality dan kelengkapan dan macam-macam. Nggak gitu banyak case juga, tidak begitu impressive. Boxnya juga box biasa aja. Bahannya juga biasa aja, ini campuran aluminium kalau nggak salah sama plastik sama karet sama apa-apalah itu. Standar. Untuk sound generalnya ya seperti tadi gue bilang, dia ini pretty much Harman, kind of Harman. Suaranya cukup netral, tidak terlalu banyak problem, hampir semua instrumen terasa oke, I guess. Ya jadi untuk di harga segini menurut gua tuning ini adalah tuning yang sangat agreeable dan sangat recommended lah, terutama untuk newbie di bagian dunia audiophile. Ya, itulah general tuningnya. Untuk bass yang menurut gue ini bukan tipe-tipe bass yang paling cepat, bukan tipe-tipe bass yang paling resolving, bukan tipe-tipe bass yang paling deep ataupun well extended. Menurut gue dia agak sedikit roll off di sub bassnya. Menurut gue mid bassnya juga lumayan lah, oke. Tapi tidak paling texture, tidak paling fast ya dan sebagainya. Jadi kayak in general just kayak gimana ya, driver standar dengan bass boost gitu anggapan. Jadi kayak there is nothing really going on, nggak terlalu banyak masalah di sini. Tapi dia agak sedikit ngebleed, ya. Tapi oke lah, menurut gue nggak terlalu banyak komplain sih untuk bahasa. Ya, gitulah. Mid range menurut gue bagus, flat. Menurut gue agak sedikit shouty, mungkin agak sedikit shouty dikit di upper mid range. Tapi ya apalah yang tidak shouty di upper mid range sekarang. Menurut gue ini salah satu IM yang cukup bagus di mid range-nya. Kompetitor untuk lawan Blonde menurut gua. Kalau misal lu pikirin Blonde ini ngadu-ngadu mid range sama Blonde ya, mungkin gua bilang dia tuh ya tergantung preferensi Anda lah. Nanti gua akan sedikit elaborasikan di komparasi dengan Blonde. Oh iya, BTW ini ada Sony MH755, Blonde 03, Etymotic ER2XR, Final E2000 dan Hi-Fi-Man RE400 yang akan gue komparasikan dengan Tanya di sini. Alasan kenapa gue taruh Etymotic ER2XR nanti akan gue jelaskan di bagian komparasi. Mid range nggak terlalu banyak masalah, vocal serasa oke, dan lain-lain sebagainya. Oke banget untuk harga segini menurut gue. Treble-nya, menurut gue treble agak kurang secara kuantitas. Secara kualitas gue nggak expect macam-macam ya. Jelas secara kualitas, mungkin secara detail retrieval untuk semuanya menurut gue nggak gitu bagus. Soal resolution ya, gue nggak gitu terlalu membedakan detail retrieval dan resolution di harga segini. Menurut gue kayak ya in general detailnya menurut gue mereka biasa aja untuk semuanya. Menurut gue agak kurang sedikit, tapi itu nanti akan terlihat juga saat gue udah mulai memkomparasikan dengan ayam-ayam di sini. Treble-nya menurut gue energi agak sedikit kurang karena dia agak lebih dark daripada Harman. Mungkin gue prefer sedikit lebih banyak energi di sana, tapi oke lah. Gue rasa dengan white bore oke lah, cukup. Dengan small bore nggak perlu. Ini wajib, ini kudu mesti wajib ya white bore ini ya. Ya itulah, dan di sini dengan kalau misalnya lu pakai small bore, lu bakal ngerasa kayak kalau lu pernah dengar lagu-lagu Diana Panton ataupun lagu-lagu orkestra ataupun apapun itu akan terasa sangat mute, akan terasa sangat menyedihkan anggapannya. Sedangkan dengan white bore akan jauh lebih mending. Kayak gue bisa merasa oh iya ini suaranya normal. Ya. Itu. Untuk technical performance, menurut gua dia agak sedikit kurang, cuman nggak parah amat, mungkin nggak separah mungkin QKZ VK4, cuman tuh harganya murah sekali kan, jadi nggak gitu terlalu bisa dibandingin. Tapi VK4 tuh emang technical performance-nya paling sampahnya sedunia mungkin.
paling sampah in existence, kayak level earphone pinggir jalan. Tapi ini enggak, ini mungkin level blonde in general ya, mungkin technical performance level blonde, karena transience dan speednya menurut gue jauh lebih bagus, terutama di bassnya dibandingin blonde, karena bassnya blonde tuh kayak bleber-bleber nggak jelas, bleber tai tolol nggak jelas. Sedangkan bass di sini tuh agak ada IQ-nya sedikit mungkin ya menurut gua, kayak nggak setolol itu di bassnya blonde, cuman kayak nggak pinter-pinter amat gitu anggapannya ya. Ya pokoknya itulah, kayak biasa aja anggapannya ya, kayak ada IQ-nya dikit tapi ya biasa aja anggapannya. Enggak sih, bukan biasa aja, agak tolol dikit, tapi oke lah dalam soal speed dan sebagainya. Untuk detail menurut gue bahkan blonde lebih sedikit detail daripada Tanya. Nggak tahu, mungkin karena dia agak sedikit treble-nya agak sedikit lebih banyak energi sedikit mungkin daripada Tanya. Tapi bahkan di bagian-bagian musik-musik bagian tanpa ada treble-nya, gue ngerasa kalau misalnya Tanya tuh agak sedikit lebih grainy, agak terasa lebih kasar daripada blonde. Dan sayang sekali menurut gue, padahal ini IM yang di tune sangat bagus menurut gue. Jadi agak-agak menyayangi kalau treble-nya agak sedikit jelek. Bukan, detailnya agak sedikit sampah menurut gua. Soal stage, menurut gua stage depth-nya lumayan bagus. Width-nya ya standar lah, mungkin selebar blonde. Dan blonde 03 menurut gua stage-nya lumayan lebar, gak sempit itu ya. Mungkin sama RE400, sedikit lebih sempit daripada E2000. Dua-duanya vented nih. Ini harusnya open back. Gue nggak tahu nih open back enggak. Dua-duanya ini vented. Gue nggak tahu karena ini vented lebih besar mungkin ya. Tapi noticeably lebih wide, lebih deep di E2000 daripada di Tantiem Tanya. Menurut gue dia agak-agak biasa aja. Imagingnya agak sedikit diffuse, menurut gue agak sedikit kabur ya, nggak setajam, nggak se pinpoint yang gue harapkan di Tantiem Tanya. Menurut gue imagingnya sedikit lebih baik di E400 daripada Tanya. Menurut gue dengan Blonde 03 agak sedikit mirip, dan Blonde 03 imagingnya menurut gue agak biasa aja juga. Jadi ya itu. Jadi not the most technically adept IM. Jadi mungkin untuk gue yang prefer technical performance nggak gitu demen sama ini. Cuman kalau gua cuman make ini untuk nonton podcast, nonton YouTube, dengar podcast, nonton YouTube ataupun apapun itu, dimana gua tidak mendengar musik dengan kekompleksitas yang tinggi, ataupun musik gua dengar musik low res yang simple, dan gua colok dari tape recorder gua, colok laptop atau apa kek ya, yang gua nggak perlu mendengar resolution ataupun apapun itu, gua nggak akan ada masalah sama ini. Jujur aja. Tapi kalau misalnya begitu gue mulai nyolok ke yang aneh-aneh dan denger lagu yang aneh-aneh dan mulai yang pokoknya level ke gear analyzing yang aneh-aneh, kerasa kalau ini nih cukup rendah dalam technical performance-nya untuk gue bener-bener suka dan gue akan actively mendengar IM ini. Oke, untuk komparasinya menurut gua, kita mulai dari yang unik dulu nih, Etimotic ER2 XR nih. Ini juga membantu gua untuk menjelaskan sedikit dari suara ini. Kalau misalnya lu pernah denger ini ya, ini tuh udah bahkan udah kayak agama sendiri, tau gak? Ini tuh Etimotic tuh kayak ada agamanya sendiri, di mana banyak sekali pengikut-pengikutnya ya. Pengikut Etimotic ini yang sangat swear upon the sound dan suara dari Etimotic ini, tuningnya oh my god, this is very good, terus apa segala dan macam-macam segala. Tapi menurut gua, kalau lu penasaran sama suaranya, meskipun ini menurut gua Tanya itu agak mirip sama Etimotic ER2 XR, nggak beneran copy paste, nggak. Kalau misalnya lu penasaran sama arah suaranya kira-kira bagaimana sih Etimotic, ya mirip lah modelnya sama begini, dimana dia tuh model-model Harman tapi upper mid range-nya di sekitar 2K. Di situ ada sedikit elevasi tapi kayak ada agak sedikit lebih dark sedikit di treble-nya Harman ya. Dari Etimotic tuh agak seperti itu menurut gua, agak sedikit lebih shouty daripada Harman dalam hal mid range-nya, dan sedikit dark di treble-nya daripada Harman.
dan ini cukup mirip. Terlebih lagi ada elevasi di bassnya Etymotic ER2XR, dan ada juga di Tanya. Menurut gue Tanya sedikit lebih elevated daripada ER2XR, tapi ya in general mirip lah. Tapi untuk ini gue nggak ngomongin soal technical performance ya, karena ya Etymotic ER2XR tuh emang jauh lebih detail, jauh lebih pinpoint dan sebagainya dan seterusnya daripada Tanchim Tanya. Tapi kalau misalnya lu penasaran sama arah suaranya Etymotic ER2XR dan lu nggak mau keluar duit banyak, dan ER2XR susah nyari di Indo, lu mau nyari di mana agak susah ya, dan harganya mahal di sini, Tanya coba. Siapa tahu harga 2 juta di sini worth ya. Final E2000 menurut gue dia ini adalah Tanya kalau misalnya bikin agak V-shape, mungkin mid-range nggak se-shouty ataupun se-natural sounding daripada Tanya, tapi ya menurut gue treble performance gue lebih demen di ER2XR. Bass performance gue juga lebih demen di ER2XR. Bukan ER2XR, sorry, E2000. Dia in general secara technical performance, baik soundstage, imaging, detail segalanya menurut gue lebih baik di E2000 ya. Gimana ya? Tapi in general kalau misalnya mau cari sesuatu yang lebih netral, mungkin gue akan lebih recommending Tanya. Tapi kayak gue personally kan ya karena tadi bla bla bla, gue lebih demen E2000. Dan fitnya juga lebih nyaman menurut gue E2000. Kayak dia E2000 tuh kayak Tanya tapi lebih kecil. Jadi kalau gue pakai tidur lebih enak. Blon 03. Nah, di sini ini adalah sebelum Blon 03 lebih baik gue kesini dulu. RE400. Dan dua ini agak di tune agak sedikit berbeda ya. Di sini ada bass shelf, sini enggak. Tapi dua-duanya di tune dalam pemikiran untuk mencari sesuatu yang cukup netral, oke. Tapi for me personally, karena ya technical performance sedikit lebih better di sini, kecuali dalam dunia dynamics, karena ini beneran tidak ada dynamics menurut gua, terutama di bassnya beneran flat banget pokoknya. Tapi dalam masalah imaging ataupun dalam masalah detail menurut gua bagusan di sini, dan gua juga agak lebih prefer nuance kayak keunikan daripada RE400 daripada keunikan di Tanya, ataupun ketidakadaannya keunikan di Tanya, di mana dia itu adalah Harman. Ya, membosankan menurut gue, agak sedikit membosankan. Mungkin lo demen, tapi kalau misalnya ya unik ya, gimana, gue lebih prefer sini sih. Gue personally akan lebih prefer sini karena tadi gue bilang soal technical performance dan presentasi daripada musiknya pun. Kalau misalnya gue denger lagu-lagu yang lebih akustik ataupun orkestral, menurut gue akan lebih merasa tertarik dengan RE400 daripada Tanchim Tanya. Cuman kalau misalnya untuk mungkin vocals atau terutama male vocal, suara laki-laki, Tanchim Tanya menurut gue lebih capable dalam rendering that, karena ini tuh agak-agak lacking in terms of weight dari bobot daripada suaranya tuh agak sedikit kurang tergenerate dengan baik di Hiveman RE400. Sedangkan untuk Blon, nah yang mereka berdua ini merepresentasikan dua tipe suara dan dua tipe presentasi mid-range berbeda menurut gua. Kalau di mata Tanchim Tanya itu menurut gua dia itu anggapan adalah presentasi mid-range yang benar, yang korek, yang sesuai aturan dan tepat dengan jalurnya gitu. Sedangkan Blon 03 itu adalah seperti nyebrang lampu merah saat sepi gitu. Gimana ya? Kayak Blon 03 itu kayak lebih tidak mengikuti aturan, tapi it does the job very well. Kayak mid range-nya sangat enjoyable, sangat menarik, sangat tebal, sangat lumer gitu anggapannya, sangat ike kimochi anggapannya. Sedangkan di sini tuh sangat teratur gitu anggapannya. Gimana ya? Mungkin kalau misalnya headphone gue bisa bandingin sama nih ZMF Aeolus. Dia adalah salah satu headphone dengan mid range yang sangat tebal, sangat lush, sangat enjoyable ya. Tapi
Kalau gue bandingin sama clear, sama vocal clear, mungkin lebih accurate mid range vocal clear. Meskipun clear gue nggak bisa terlalu samain sama ini ya, karena clear tuh agak sedikit warm juga, agak sedikit lebih enjoyable juga. Mungkin sama FMN Ananda mungkin ya. Itu komparasi yang lebih tepat. ZMF Aeolus tuh bisa produce mid range yang tebel, yang lush, yang enjoyable seperti Blonde. Meskipun ini jauh lebih bagus lah ya, of course. Cuman maksudnya kayak ini direpresentasikan oleh Blonde di harga segini. Sedangkan untuk dia, kayak dia nih yang, ya lu tau lah, lu ngerti lah ya. Kayak dia nih ditune untuk generally dengan pemikiran ataupun arah untuk mencari suara yang lebih netral. Tapi ini lebih enjoyable lah gitu loh. Tergantung sih lo nyari yang mana ya. Soal bass menurut gue bagusan di sini. Soal treble menurut gue bagusan di sini. Soal apa namanya? Resolution menurut gue sedikit lebih detail, sedikit lebih detail di Blonde 03. Untuk stage ya agak mirip lah. Untuk imaging juga agak mirip. Gue nggak tahu, Blonde juga imaging itu bagus menurut gue. Nah sekarang ada perbandingan yang menarik, yaitu satu lagi Sony MH755, di mana sebenarnya MH755 ini nih ngikutin curve yang sama, jadi agak-agak ngikutin curve Harman. Jadi kayak production suaranya itu beda tapi agak-agak mirip. Di mana dia MH755 akan mencoba membuat suara Harman agak sedikit lebih V-shape daripada Harman. Sedangkan Tangsim Tanya akan membuat suara Harman lebih sedikit dark daripada Harman biasa. Jadi di sini ada berkurang sedikit energi di mid range, tapi bertambah sedikit energi di treble dan sedikit di sub bass. Sedangkan di sini di sub bassnya agak berkurang, di treble agak berkurang, tapi di mid range tambahin. Nah, jadi ini kayak lebih V-shape dan ini lebih A-shape. Jadi kayak preferensi, cuman kayak dalam soal technical performance ini lebih baik. Tapi tonality and timbre sini lebih baik. Karena di sini tuh ada semacam straining yang mungkin dapat dari V-shape-nya dan itulah dan sebagainya. Tapi kayak instrumen ataupun suara-suara terasa lebih well defined di sini. Separate dan terasa lebih separated juga di sini, terasa lebih precise secara imaging juga di sini. Tapi ya nggak gitu jauh sih, tapi lumayan noticeable lah. Tapi di sini tuh tonal balance dan timbre-nya itu jauh lebih baik menurut gua. Ataupun at least kayak noticeable lebih baik di sini. Ya, itulah, dan soal speed juga sedikit bagus di sini juga. Itulah review pada Tangsim Tanya. I guess that's it for the video. Jangan lupa like, subscribe, nonton punya JE. See you next time, Godspeed.